Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pemuda berjubah hitam itu sedikit goyah saat melihat perlawanan Han Li dan Zisui, tetapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya. Menarik, aku tidak mengira kamu akan mampu menahan salah satu seranganku, tapi perlawananmu sia-sia. Dia kemudian menunjuk satu jari ke arah mereka berdua, dan dua bola cahaya hitam meluncur keluar dari ujung jarinya, mencapai Han Li dan Zisui dalam sekejap mata. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia dapat menentukan bahwa titik cahaya hitam adalah benda seperti pil hitam seukuran kacang. Meskipun tampaknya benar-benar biasa, Han Li secara alami tidak berani membiarkannya mendekatinya. Dia segera mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas pedang biru Qi, yang mengiris pil hitam dalam sekejap. Detik berikutnya, dua bagian pil meledak menjadi dua semburan api hitam pekat yang segera membanjiri seluruh tubuh Han Li. Api iblis meletus ke langit sebagai pilar hitam yang menghanguskan, dan pemuda berjubah hitam itu jelas sangat percaya diri dengan api iblisnya, sebagaimana dia benar-benar kehilangan minat pada Han Li setelah dia tersapu oleh api. Dibandingkan dengan Han Li, dia jauh lebih tertarik pada Zisui, yang bisa tetap tidak terpengaruh sama sekali oleh serangan awalnya. Zisui masih tanpa ekspresi saat dia bangkit sebelum meraih semburan api hitam yang mendekat. Suara gedebuk terdengar, dan pil hitam itu meledak menjadi api jahat yang melahap tubuh Zisui ketika bersentuhan dengan tangannya. Gadis suci 1000 musim gugur sangat terkejut melihat ini, dan dia segera mengaktifkan harta misterius di dalam tubuhnya. Semburan fluktuasi energi yang mencengangkan meletus dari harta karun itu, dan tubuhnya bergetar saat dia terbang keluar dari tanah. Serangkaian pola spiritual keemasan kemudian muncul di kulitnya, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pola-pola ini benar-benar identik dengan yang ada di tubuh Zisui, kecuali warnanya emas dan bukan perak. Sementara itu, Patriark Long dan yang lainnya masih tertanam kuat di tanah. Setiap kali mereka mencoba mengumpulkan kekuatan sihir atau melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri dari kesulitan ini, tubuh mereka akan langsung mati rasa, dan bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Pada saat pola emas muncul di tubuh Holy Maiden Tousan Autumn, Zisui tampaknya telah merasakan sesuatu, dan pola perak di tubuhnya berkedip dengan keras saat dia membuka mulutnya sebelum mengeluarkan semburan gelombang suara perak ke arah api yang mendekat. Jeritan yang memekakkan telinga merobek seluruh langit, dan api iblis sedikit bergetar saat bersentuhan dengan gelombang suara perak sebelum hancur menjadi bintik cahaya hitam. Mengikuti serangan gelombang suara itu, pola perak pada tubuh Zisui langsung meredup secara signifikan, dan dia terus berdiri di tempat seperti kayu. Oh, jadi ini adalah Fo Immortal Puppet. Tunggu dulu, itu tidak benar, auranya jauh lebih rendah daripada Fo Immortal Puppet yang sebenarnya. Sedikit keterkejutan muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu, tapi itu segera digantikan oleh senyuman dingin saat dia mengulurkan jari ke arah Zisui lagi. Menilai dari apa yang baru saja dia katakan, Zisui ini tidak lebih dari sebuah boneka belaka. Sebuah bola cahaya hitam keluar dari ujung jarinya di tengah pekikan tajam, lalu berubah menjadi jarum hitam tipis yang mencapai Zisui. Sebagai tanggapan, pola perak pada tubuh Zisui tiba-tiba terlepas dari kulitnya, lalu berubah menjadi perisai perak kuno yang memposisikan dirinya di depannya. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar, dan perisai itu bergetar hebat. Sebuah bola cahaya hitam meletus sebelum menghilang, dan sebuah lubang kecil setebal ibu jari manusia tertinggal di permukaan perisai. Zisui tetap diam di tempat, tetapi semburan Qi glasial abu-abu tiba-tiba meletus dari tubuhnya sebelum berubah menjadi selusin tentakel abu-abu tebal. Tentakel menyapu dengan keras melalui udara di sekitarnya, dan lolongan kemarahan yang menusuk tulang terdengar dari tentakel.
Mata pemuda berjubah hitam itu sedikit menyipit saat melihat ini, tapi dia terus memandang dengan senyum dingin. Setelah rentang beberapa napas, selusin tentakel tiba-tiba dikalahkan, dan perisai perak juga menghilang dalam sekejap. Zisui ambruk ke tanah, dan sebuah lubang kecil yang identik dengan yang ada di perisai perak muncul di glabelanya. Tidak hanya jarum jahat yang dilepaskan oleh pemuda berjubah hitam menembus perisai perak, itu juga menembus kepala Zisui dengan mudah. Anehnya, tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka itu. Sebaliknya, itu adalah jenis yin qi yang sangat kental yang hampir dalam bentuk cair. Begitu, jadi boneka ini didorong oleh kekuatan jiwa iblis dari Raja Iblis Surgawi bukan berasal dari kristal asal abadi. Dengan kombinasi seperti itu, tidak mengherankan jika boneka abadi Vo ini sangat lemah. Apakah Anda yang menempatkan roh jahat ke dalam boneka ini? Pemuda berjubah hitam itu bertanya ke Holy Maiden Tousan Autumn dengan ekspresi dingin. Gadis suci kaget saat menyaksikan Zisui ambruk ke tanah, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia juga merosot ke tanah saat pola emas di tubuhnya mulai kabur. Pada saat yang sama, auranya mulai berfluktuasi secara dramatis, dan pola spiritual keemasan di kulitnya mulai menghilang. Pemuda berjubah hitam itu sedikit goyah, tapi kemudian langsung tertawa terbahak-bahak seolah baru saja menemukan sesuatu. Kamu memiliki fisik setengah boneka. Haha, tentu saja tidak mungkin bagi tahap integrasi tubuh belaka untuk mengendalikan wayang Vo immortal. Meskipun kamu telah memurnikan tubuhmu sendiri menjadi tubuh setengah boneka untuk lebih mengontrol boneka, serangan balik dari pola abadi akan menjadi cukup untuk membunuhmu. Karena itu, melihat saat kamu mengantarkan boneka abadi imitasi ini tepat ke depan pintuku, aku akan membebaskanmu dari kesengsaraanmu. Pria muda berjubah hitam itu menyapu tangan ke arah gadis suci 1000 musim gugur saat berbicara, dan fluktuasi spasial meletus di hadapannya saat belati hitam yang panjangnya sekitar setengah kaki muncul. Belati itu mengeluarkan tekanan spiritual yang sangat menakutkan, dan menghilang begitu muncul. Detik berikutnya, cahaya hitam menyala, dan belati itu muncul kembali di tempat aslinya. Tiba-tiba, Holy Maiden Tousan Autumn melepaskan tangisan yang mengental, dan tubuh serta jiwanya teriris menjadi dua, sementara cahaya spiritual pelindungnya, dan harta pertahanannya tidak terluka. Kedua bagian tubuhnya terlempar ke tanah dan meledak menjadi api jahat sebelum dibakar menjadi abu, hanya menyisakan pohon kecil seperti karang tembus pandang dengan daun merah tergeletak di tanah. Jadi wujudmu yang sebenarnya adalah pohon roh 1000 musim gugur, tidak heran kamu mampu memurnikan tubuhmu menjadi setengah boneka. Pohon roh ini kebetulan adalah sesuatu yang aku cari. Sedikit keterkejutan muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu saat melihat tubuh asli gadis suci, tetapi kemudian langsung terkekeh saat membuat gerakan meraih, menarik pohon roh 1000 musim gugur ke dalam genggamannya. Ekspresi senang muncul di mata pemuda berjubah hitam itu, setelah itu dia berbalik ke arah Patriark Long dan yang lainnya, yang masih tidak bisa bergerak oleh tangan iblis raksasa itu. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menunjuk belati hitam, yang mengulangi proses menghilang sebelum muncul kembali 2 kali berturut-turut. 2 tangisan yang mengerikan terdengar dari samping kolam, dan tetua Hui serta tubuh cendekiawan tua itu juga diiris menjadi 2 sebelum dibakar menjadi kehampaan. Patriark Long dan Peri Ye segera menjadi pucat pasi setelah melihat ini. Itu harta karun surgawi yang mendalam. Seru Patriark Long dengan ngeri. Selain harta legendaris kaliber itu, tidak ada lagi yang bisa membunuh makhluk tahap integrasi tubuh seperti mereka dengan begitu mudah. Mereka telah menyadari bahwa pemuda berjubah hitam ini pastilah leluhur suci, tetapi tidak berpikir bahwa dia akan melepaskan harta karun surgawi yang mendalam sejak awal. Keduanya awalnya berencana untuk mencoba dan bernegosiasi dengan pemuda berjubah hitam, tetapi niat itu telah benar-benar menguap,
dan mereka berdua mulai mengeluarkan kartu truf penyelamat hidunya. Patriark Long melepaskan raungan keras saat dia tiba-tiba meletakkan tangannya di atas kepalanya, di mana naga sejati bercakar 5 muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Naga emas itu membengkak hingga lebih dari 100 kaki, sebelum melepaskan raungan yang menggelegar. Sementara itu, wanita dari keluarga Ye mengertakkan gigi sebelum mengeluarkan seteguk esensi darah, yang membentuk awan kabut darah yang langsung menghilang ke dalam gaun bulu 5 warna. Seruan Phoenix yang menyenangkan segera terdengar, dan semburan cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus sebelum berubah menjadi baju zirah yang sangat rumit yang membungkus seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya sekarang tertutup oleh pelindung 5 warna, yang hanya matanya yang terlihat. Baik naga emas Patriark Long dan baju zirah yang dikenakan oleh wanita dari keluarga Ye dapat sepenuhnya mengabaikan tekanan yang diberikan kepada mereka oleh tangan iblis raksasa, jelas menunjukkan bahwa jauh lebih kuat daripada harta dan kemampuan biasa. Naga emas mengangkat kepalanya, dan pilar tebal cahaya keemasan keluar dari mulutnya sebelum menyerang tangan iblis raksasa itu. Setelah melepaskan serangan itu, naga emas menghilang seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Sementara itu, cahaya 5 warna melonjak di atas baju zirah yang dikenakan oleh wanita dari keluarga Ye, dan proyeksi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di atas kepalanya, yang juga ditembakkan untuk menyerang tangan iblis raksasa itu. Tangan iblis yang besar itu bergetar hebat di hadapan serangan-serangan ini, dan tekanan besar yang dilepaskan olehnya berkurang secara signifikan. Meskipun kekuatannya hanya dibatalkan untuk sepersekian detik, Patriark Long dan Peri Ye sama-sama makhluk tahap integrasi tubuh berpengalaman, jadi mereka tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Cahaya keemasan terang meletus dari tubuh pembuatnya, dan ukurannya membesar secara drastis, berubah menjadi bentuk setengah naga lagi sebelum membanting lengan bersisik emas ke tanah. Bumi bergetar hebat di tengah ledakan yang menggema, dan ledakan gelombang kejut meletus keluar dengan Patriark Long di pusat gempa. Menggunakan kekuatan gelombang kejut ini untuk keuntungannya, akhirnya bisa keluar dari batasan tangan iblis raksasa itu. Dia segera melesat dari tanah seperti anak panah yang melaju kencang, lalu muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Dia tidak segera mencoba melarikan diri karena dia tahu itu hanya akan menyebabkan kematian lebih cepat di hadapan leluhur suci ini. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan 8 harta dengan deskripsi berbeda yang mulai berputar di sekujur tubuhnya. Di antaranya adalah segel giok kecil yang berukuran beberapa inci dan gelang emas seukuran kepalan tangan. Setelah kedua harta ini muncul, ki asal dunia terdekat langsung menjadi sangat aktif. Ini adalah sepasang replika harta karun surgawi yang mendalam. Tampaknya Patriark Long mengeluarkan kartu trufnya yang sebenarnya dalam upaya untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan berputar di atas baju zirah yang dikenakan oleh wanita dari keluarga Ye, dan cahaya melonjak ke arah punggungnya dalam hiruk-pikuk sebelum bermanifestasi menjadi sepasang sayap raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Tidak hanya sayap ini ditutupi bulu 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, ada bola api di ujung masing-masing sayap yang terus berubah warna. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan kedua bola api itu meledak untuk membakar seluruh ruang di sekelilingnya. Cahaya menyilaukan segera meletus dari sayap raksasa, dan langsung berubah menjadi sepasang sayap api yang spektakuler. Wanita dari keluarga Ye kemudian melepaskan tangisan lembut saat dia mengepakkan sayapnya yang berapi-api dengan penuh semangat, di mana fluktuasi spasial yang hebat meletus di sekelilingnya. Ruang di dekatnya mulai melengkung dan runtuh, dan sebuah lubang putih dengan diameter sekitar 100 kaki muncul di sekelilingnya. Detik berikutnya, tubuhnya kabur, dan dia menghilang ke dalam lubang. Mata pemuda berjubah hitam itu malah menyala. Mengesankan.
Aku bertanya-tanya apa yang memberimu keberanian untuk menjelajah begitu jauh ke alam suci kita. Aku mengerti sekarang bahwa kamu telah mewarisi beberapa garis keturunan roh sejati. Naga sejati dan burung phoenix surgawi, keduanya adalah yang paling terkenal satu di antara semua makhluk roh sejati. Sepertinya saya akan menambahkan darah roh sejati Anda ke dalam koleksi saya. Begitu suaranya menghilang, belati hitam yang melayang di dekatnya tiba-tiba berkedip 2 kali berturut-turut lagi. Ekspresi Patriark Long berubah drastis saat dia dengan panik menembak mundur. Pada saat yang sama, harta yang dia panggil melepaskan semburan cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara robek tiba-tiba terdengar, dan cahaya di sekelilingnya runtuh secara signifikan, lalu bergetar hebat di tengah rentetan ledakan yang menggema seolah-olah itu telah dihantam oleh ledakan kekuatan yang tak terlihat. Harta karun di dalam cahaya berkedip tidak menentu beberapa kali sebelum meledak menjadi bola cahaya spiritual, dan hanya segel giok dan gelang emas yang masih bertahan. Ekspresi Patriark Long berubah drastis saat dia dengan cepat membuat segel tangan, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan 2 semburan ki putih, yang menghilang ke dalam 2 harta yang tersisa. Cahaya yang memancar dari harta tiba-tiba membengkak, dan mereka dibentengi oleh suntikan kekuatan ini. Sementara itu, seutas benang hitam menghilang ke dalam lubang putih dalam sekejap, setelah itu lubang itu dipotong di tengahnya. Hampir pada saat yang sama, seruan halus alarm terdengar lebih dari 100 kaki, diikuti ledakan fluktuasi energi yang menakutkan meletus. Benang hitam yang baru saja menghilang tiba-tiba terbang keluar dari udara tipis, setelah itu bola api 5 warna yang besar juga muncul. Di dalam bola api ada sosok mungil dengan sepasang sayap besar yang berapi-api, itu adalah wanita dari keluarga Ye. Dia saat ini menatap pemuda berjubah hitam dengan ngeri di matanya, dan salah satu lengannya hilang. Tidak hanya benang hitamnya yang menghancurkan teknik rahasia spasialnya, itu juga hampir mengiris tubuhnya menjadi 2. Jika bukan karena keputusan sepersekian detiknya untuk mengorbankan lengannya sendiri, dia akan mengikuti nasib yang sama dengan gadis suci. Peri Ye dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Patriark Long untuk menemukan bahwa meskipun ekspresinya tampak cukup tenang, kengerian di matanya sangat jelas. Peri Ye putus asa saat melihat ini. Pemuda berjubah hitam itu agak terkejut melihat bahwa serangannya telah gagal mencapai efek yang diinginkan, seringai mengejek muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangan untuk memegang belati hitam itu. Peri Ye dan ekspresi Patriark Long segera menjadi gelap setelah melihat ini. Jelas bahwa serangan berikutnya yang dilancarkan oleh leluhur suci ini tidak akan semena-mena seperti yang sebelumnya, jadi ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa mereka dapat bertahan. Saat mereka berdua melihat dengan ketakutan dan kengerian, pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat belatinya, dan sederet teks perak kuno muncul di permukaannya. Belati itu kemudian bergetar sedikit sebelum pilar cahaya hitam keluar dari ujungnya sebelum menghilang langsung ke langit dalam sekejap. Detik berikutnya, angin menderu tiba-tiba tersapu, dan lubang hitam besar muncul di langit. Semburan ki jahat berwarna hitam pekat melonjak keluar dari lubang hitam bersama hembusan angin yin yang menusuk tulang, setelah itu ki hitam berubah menjadi lebih dari 100 rune hitam besar. Pemuda berjubah hitam itu kemudian menunjuk ke atas, dan rune hitam semuanya turun dari langit seperti bintang jatuh sebelum menghilang ke dalam belati hitam. Setelah menyerap rune hitam, rune perak di permukaan belati menyala, dan membengkak menjadi pedang hitam raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki. Pria muda berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Patriark Long dan wanita dari keluarga Ye sebelum mengucapkan kata, "Slas." Pedang raksasa itu tersapu di udara, dan seberkas cahaya hitam bulan sabit yang panjangnya lebih dari 100 kaki melonjak di udara. Patriark Long dan wanita dari keluarga Ye segera bersiap untuk berjuang untuk hidupnya, tetapi mereka berdua bingung ketika melihat arah yang dituju oleh cahaya hitam.
Alih-alih menuju ke arah mereka, cahaya hitam tiba-tiba mengubah arah dan menyapu bola api iblis hitam yang telah menyapu Han Li sebelumnya. Setelah api jahat menelan Han Li, itu terus menyala tanpa menunjukkan tanda-tanda mereda, tetapi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba memutuskan untuk menyerangnya karena suatu alasan. Apakah kamu benar-benar berpikir teknik penyembunyian aura belaka akan membodohiku? Sepertinya kamu yang paling kuat di antara semua penyusup, jadi aku akan mengirimmu pergi dulu. Begitu suaranya menghilang, bulan sabit hitam melengkung, lalu berubah menjadi rangkaian benang hitam tipis dan panjang. Ada lebih dari 10.000 utas ini, kemudian tersebar sebelum menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di sekitar api iblis hitam, dan benang hitam muncul sebelum terjalin untuk membentuk jaring hitam besar yang menyusut dengan kecepatan tinggi. Segel, suara Han Li tiba-tiba terdengar dari dalam api iblis. Segera setelah itu bola cahaya ungu meletus sebelum berubah menjadi karakter segel besar yang meledak. Semburan fluktuasi energi yang aneh menyapu udara di sekitarnya, dan api iblis langsung goyah bersama dengan jaring hitam yang menyusut dengan cepat. Namun, semuanya kemudian langsung kembali normal, tetapi selama penundaan sepersekian detik itu, seberkas cahaya biru dan putih telah terbang melalui lubang di jaring hitam di tengah guntur yang keras. Utas cahaya kemudian muncul antara Patriark Long dan wanita dari keluarga Ye dalam sekejap, mengungkapkan dirinya sebagai Han Li dengan petir emas berputar di sekitar tubuhnya dan sayap badai di punggungnya.